dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Lantas sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang yang fasik akan dibinasakannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang ada di surga, hanya oleh kasih-Mu lah yang telah mengantarkan kami memasuki tahun yang baru ini. Engkau adalah Allah kami yang menjaga kami di sepanjang perjalanan hidup kami di tahun 2021 yang telah kami lalui. Kasihanilah kami ya Tuhan, janganlah menolak kami. Jagalah kami di tahun 2022 ini. Berkatilah kami semua dalam pelayanan kami di Gereja HKBP Bandung Reformanda beserta pos pelayanan HKBP Lembang dan pos pelayanan HKBP Sumedang, agar semua jemaat dan majelis tetap bersukacita menjalani hari-hari kehidupan kami di tahun 2022 ini, sebagai tanda bahwa kami telah menerima berkat dari-Mu. Ingatkanlah kami agar kami dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang ada di sekitar kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Dia
hukum Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam Amsal 4 ayat 10 sampai 13. Demikian bunyinya. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Ku
patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Berombang-ambing berkeluh, bentar di gajah gemelar. Ya anak domba Allah gugur datang ini padamu. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu
kita untuk minggu ini tertulis di dalam kitab Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Etiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Israel sebagai saksi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita.
kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya yang turun ke dalam kerajaan maut, aku percaya kepada Roh Kudus, amin. Selamat hari Minggu buat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Barangkali ada di antara Bapak, Ibu, dan saudara yang baru pertama kali ini beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara, kita mungkin sudah terima warta jemaat di tangan kita. Kita sudah bisa baca atau mungkin nanti bisa dibaca semua. Beberapa poin akan kami tekankan pada kesempatan ini. Yang pertama mengenai nama minggu. Minggu ini ada minggu pertama setelah Epifanias dengan topik Yesus adalah anak Allah. Poin yang ketiga, kami tetap terus mau mengingatkan bagi jemaat yang beribadah secara on-site atau langsung beribadah di gereja, diwajibkan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Datang ke gereja dalam keadaan sehat, datang minimal 15-30 menit sebelum ibadah dimulai. Memakai masker, mengukur suhu, scan QR Code, aplikasi Peduli Lindungi, mengambil nomor dan mencatatkan nomor tempat duduk, duduk sesuai dengan nomor, mengikuti ibadah dengan tenang, tertib, menghindari kerumunan, dan nanti segera pulang setelah ibadah selesai. Untuk ibadah kita hari ini, kita akan menyerahkan persembahan satu kali dalam satu amplop. Pada hari ini, Minggu 9 Januari, gereja kita melaksanakan kebaktian minggu dan juga syukuran tahun baru atau bona tahun. Dan ini akan dilakukan di dua ibadah nanti, jam 7.30 dan 10.30. Jadi kita diundang untuk menghadirinya sambil tetap memperhatikan prokes. Berikutnya poin ke-10. Minggu depan setelah kebaktian jam 10 kita akan mengadakan kebaktian penghiburan untuk keluarga Amang Sitwa TJ Simangunsong Inang Boru Sipayung atas meninggalnya Bapak M. Sipayung beberapa waktu yang lalu. Kebaktian penghiburan akan kita laksanakan di gereja. Kemudian poin ke-12, jemaat baru. Mulai hari ini telah menjadi anggota jemaat kita HKBP Bandung Reformanda, keluarga Amang Krisman Marlando Siombing dengan Inang Gita Rosita Boru Simamora yang pindah dari HKBP Surabaya Resort Surabaya, beralamat di Putrako Grande nomor 28, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Bandung. Masuk sektor 12 Riau Antapani, Arcamanik, dan Patrakomala. Seandainya Amang Siombing dan Inang Boru Simamora ada hadir hari ini, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Oh ya, selamat datang Amang, selamat bersekutu dengan kami Bandung Reformanda. Berikutnya poin ke-18. Pada periode 3 sampai 9 Januari 2022 ada saudara kita sebanyak 23 yang berulang tahun. Seandainya dari nomor 1 sampai 23 ini, Bapak, Ibu, dan saudara ada yang namanya tercantum di sini yang berulang tahun, kami undang dengan hormat untuk bangkit berdiri sejenak. Tidak ada.
Baik bagi yang berulang tahun, gereja menyampaikan firman Tuhan yang tertulis di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya berita keuangan, Bapak Ibu Saudara, sepanjang minggu kemarin gereja menerima untuk huria sebesar Rp48.134.677, untuk pembangunan sebesar Rp3.474.968, untuk pusat sebesar Rp8.328.814, dan lain-lain sebesar Rp1.000.000. Kemudian laporan keuangan untuk Desember sampai dengan 7 Januari kita bisa baca masing-masing. Sebelum kita masuk ke dua syafaat, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Natal 2021 dan Tahun Baru 2002, Amang Ferdinand Purba. Kami persilahkan. Horas, Amang, dan Inang, Naposo, remaja, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Tanpa terasa kita sudah sampai di tanggal 9 di bulan Januari 2022 ini. Sepatutnya lah kita bersyukur karena Tuhan masih mengiringi kita dan memberkati kita sepanjang tahun 2021 sampai saat ini. Pada kesempatan ini, kami Jemaat HKBP Bandung Reformanda berterima kasih secara khusus kepada Amang Pendeta dan kepada seluruh Parhalado karena pelayanan Amang dan Inang serta kerja kerasnya. Semua program-program gereja yang sepanjang 2021 bisa terlaksana dengan baik, walaupun dengan berbagai kendala dan pandemi COVID-19 yang masih menghantui kita dengan varian Omikronnya sekarang ini. Amang dan Inang, rasanya kita perlu juga memberi apresiasi yang sangat luar biasa kepada khususnya untuk seksi multimedia, karena pelayanan gereja selama masa pandemi ini dapat menjangkau jemaat baik yang hadir di sini maupun yang berada di rumah masing-masing. Bahkan seksi multimedia ini bisa dikatakan menjadi penopang utama agar seluruh pelayanan seksi dan kategorial berjalan dengan baik. Mulai dari renungan harian, renungan masa Advent, renungan Natal, sampai memproduksi kur virtual. Bagi jemaat lansia dan jemaat yang tidak bisa beribadah on-site, keberadaan kanal HKBP Bandung Reformanda di platform YouTube ini sungguh memberikan atau mengobati kerinduan para jemaat untuk bersekutu. Bahkan keberadaan seksi multimedia ini juga memperlancar pelayanan seksi-seksi lainnya, mulai dari sekolah minggu, seksi AMA, INA, seksi musik. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh jemaat HKBP Bandung Reformanda yang memberikan dukungan sehingga acara mulai dari rapat huria di awal tahun sampai ke acara malam Natal, malam tahun baru, semua berjalan dengan relatif aman. Terima kasih itu semua. Semoga untuk tahun 2022 ini semua pelayanan kategorial dan seksi-seksi yang sudah berjalan lancar dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Khusus untuk seksi Naposo dan remaja, kita mengharapkan keterlibatan Naposo dan remaja lebih banyak lagi. Saat ini seksi musik dan seksi multimedia mungkin menjadi bagian tempat yang tepat
bagi Naposo dan remaja untuk beraktivitas dalam konteks pelayanan. Tidak lupa kami juga meminta maaf jika acara Bona Tahun kali ini tidak semeriah tahun-tahun yang sebelumnya. Karena berbagai alasan, namun harapannya kita tetap bersukacita menyambut tahun baru ini dan juga kita bawa dalam doa kita agar Tuhan Yesus Kristus menuntun kita dalam pelayanan di Gereja HKBP Bandung Reformanda dan seluruh parhalado dan jemaat diberikan hikmat yang dari Tuhan sehingga pelayanan yang dilakukan membuahkan kebaikan bagi kita dan lingkungan kita, terlebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Selamat tahun baru di 2022 bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas Madita Sudi. Moliate. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami puji dan sembah dalam Kristus, kami menaikkan syukur terima kasih kami karena kami diperkenankan pada pagi hari ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Siapa kami di hadapan Tuhan, hanya karena karya penebusan Kristus kami boleh datang pada kesempatan ini Tuhan untuk menyampaikan permohonan kami kepada Engkau Allah yang mulia. Kami pertama bersyukur jika dalam minggu-minggu yang lalu Tuhan sudah mendengarkan dan menjawab doa-doa kami, baik itu doa untuk kepentingan gereja, untuk keluarga kami maupun untuk kepentingan pribadi kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan kami sehati untuk menyampaikan doa-doa kami Tuhan khusus untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa tidak ada satupun pemerintah yang tidak ditetapkan oleh Tuhan. Kami percaya Engkau tetap berkuasa atas segala sesuatu. Namun kami mendukung mereka di dalam doa supaya Tuhan berikan kekuatan dan hikmat, kesatuan supaya di dalam setiap keputusan, kebijakan, tindakan yang dilakukan pemerintah, semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk pemimpin-pemimpin kami dari yang teratas sampai yang terdekat dengan kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya ada rasa takut akan Tuhan di dalam setiap pertimbangan-pertimbangan yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menuntun mereka dalam melaksanakan kepemimpinan mereka Tuhan atas bangsa dan negara kami. Juga kami berterima kasih Tuhan karena di masa COVID ini Tuhan ada harapan Tuhan bahwa pandemi ini akan berakhir. Tetapi pada tempat yang lain Tuhan kami melihat juga masih ada ancaman Tuhan akan pandemi dengan varian yang baru tapi kami mau percaya kepada Tuhan. Engkau Tuhan kiranya yang melindungi kami, baik kami beraktivitas di rumah maupun di luar rumah, makan ketika kami juga bersama-sama bersekutu di gereja ini. Biarlah Tuhan juga yang beri kesehatan di antara kami, juga di antara masyarakat dan bangsa kami, supaya kami bersama-sama memelihara, melaksanakan protokol kesehatan bagi kepentingan kami bersama-sama. Dan Engkau juga yang menolong Satgas COVID-19 yang dari pusat sampai daerah untuk melakukan tugas-tugas yang perlu untuk meredam menjangkitnya pandemi varian baru ini Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih juga Tuhan karena Engkau memberikan banyak berkat yang membawa sukacita damai sejahtera bagi kami. Tapi Engkau izinkan juga hal-hal duka melingkupi kehidupan kami. Kami percaya itu tidak berarti Engkau meninggalkan kami. Kasih-Mu selalu baru setiap hari. Kau izinkan semua terjadi dalam kehidupan kami dengan maksud supaya kami belajar percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Dan saat ini jika kami membawakan saudara kami yang sakit Tuhan, kami percaya bahwa Engkau juga yang akan beri kekuatan, pengharapan akan kesembuhan di dalam diri mereka. Dan berkatilah upaya medis yang mereka jalani, obat-obatan yang mereka minum, juga makanan minuman yang mereka konsumsi. Kuduskanlah itu, agar melalui itu Tuhan kuasa kesembuhan yang daripada-Mu memenuhi mereka sehingga mereka boleh segera sembuh dan pulih. Tuhan Yesus memberkati keluarga yang menemani, mendampingi, agar Tuhan berikan kesabaran, hikmat,
untuk melayani saudara kami yang sedang sakit. Dan lebih-lebih Bapa, kami juga berdoa bagi kami yang bukan saja sakit jasmani dan mungkin ada sakit rohani. Karena berbagai keadaan hidup kami mungkin menjadi ragu-ragu. Kami mungkin menggugat Tuhan, kami mungkin mempermasalahkan semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya kami boleh diberikan iman yang hidup, supaya kami kembali percaya Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan, sehingga kehidupan rohani kami kembali dibangkitkan Tuhan. Sehingga sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan dan kasih yang daripada-Mu melimpah dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga kami menyerahkan anggota jemaat kami yang merindukan anak, yang sedang mencari pekerjaan, pasangan hidup. Kiranya Tuhan yang mengetahui dan semua keluhan-keluhan mereka, doa mereka, kami percaya Tuhan dengarkan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan di dalam pengharapan mereka, kesabaran, ketekunan di dalam berdoa, sehingga jika Tuhan berkenan, Engkau mengabulkan permohonan mereka. Bapa di sorga, biarlah semuanya itu Kau lakukan sesuai dengan kehendak dan waktu dan cara-Mu, sehingga nama Tuhan juga yang dipermuliakan. Demikian juga kami berdoa secara khusus buat anak kami, Timothy Simbolon, yang sedang menjalani masa terapi. Kiranya Tuhan juga yang memberkati, supaya terapinya boleh berangsur-angsur memulihkan keadaannya, sehingga dia dapat berinteraksi secara sosial dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Dan berkati Tuhan pertumbuhannya, supaya dia pun boleh menjadi anak yang dapat menikmati kehidupan yang normal sehari-hari. Engkau beri kekuatan kepada keluarganya yang merawatnya. Bapa, kami juga berdoa saat ini bagi pelayanan di persiapan HKBP Sumedang dan juga KBP Lembang. Demikian juga rencana untuk membangun rumah ibadah. Kiranya Tuhan juga yang campur tangan, memperlengkapi segala sesuatu yang diperlukan, agar apa yang diharapkan dicita-citakan oleh jemaat kami di Sumedang maupun di Lembang dapat terlaksana. Mereka mempunyai tempat ibadah yang tetap, dan juga terlebih-lebih Tuhan, supaya pelayanan di sana boleh terus berkembang, agar jemaat terus boleh bertumbuh di dalam pengenalan mereka akan Kau Tuhan. Dan di saat ini juga kami mau berdoa Tuhan, buat kami secara pribadi, yang mungkin kami juga tidak dapat menyampaikan pergumulan yang kami rasakan, yang kami gumuli secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami percayakan itu semua kepada-Mu Bapa. Tidak ada hal yang terlalu besar untuk Kau atasi, tidak ada hal yang terlalu kecil yang lepas dari perhatian-Mu. Karena itu kami mohon Tuhan, kuatkan kami untuk melalui pergumulan kami, juga tantangan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan tetap kami boleh nikmati. Sehingga Tuhan, kami semakin tahu Tuhan, bahwa hanya Engkau Tuhan, jalan yang terbaik bagi kehidupan kami, terlebih dalam pergumulan dan tantangan yang kami hadapi. Dan juga kami sampaikan semua Tuhan, program pelayanan bagi gereja-Mu untuk 1 minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kami semua para halado dan jemaat untuk bersama-sama melaksanakan pelayanan yang rutin maupun yang tidak rutin. Supaya kami boleh membangun gereja ini Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan supaya firman-Mu terus bertumbuh di dalam kehidupan jemaat. Supaya kasih yang daripada-Mu boleh kami salurkan. Dan kebaikan kemurahan Tuhan dapat dirasakan oleh sekeliling kami. Dan di atas semuanya hanya Tuhan yang diagungkan. Tuhan, tidak lengkap doa kami ini, tapi kami percaya Engkau mengetahui apa yang kami perlukan. Dengarkanlah Tuhan, lakukanlah sesuai dengan kehendak-Mu, karena itulah yang terbaik bagi kami. Terpujilah Engkau Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan ku
pinggir air tenang. Jiwaku disegarkannya, dan karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan makam. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu pertama setelah Epifani diambil dari Injil Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 17 dan ayat 21 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semua bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus yang juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita perhatikan, kalau kita sudah sampai ke tangan kita almanak kita masing-masing, saya tidak tahu saudara perhatikan atau tidak, maka dari setiap minggu dia akan mempunyai nama dan makna tertentu. Saya ambil contoh. Hari ini adalah hari setelah Epifani. Epifani artinya adalah penyataan. Tuhan dalam Yesus Kristus dinyatakan kepada seluruh dunia di muka umum. Dan teks kita hari ini adalah tentang Yesus yang dibaptis. Biasanya ada juga tentang orang Majus yang mengunjungi Yesus di kandang atau ketika Yesus lahir. Itu juga penyataan Yesus yang dinyatakan kepada seluruh bangsa. Jadi setiap minggu itu mempunyai makna yang terus berurutan dalam 1 tahun penuh. Mulai dari Advent, kemudian Natal, kemudian Epifani tanggal 6, karena tidak jatuh pada hari Minggu, maka kepada setelah Epifani, biasanya hari inilah kita mengingat tentang pembaptisan Kristus. Dan harusnya yang beginian sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi pernak-pernik Natal di dalam gereja. Harusnya sudah bersih, tidak ada lagi. Karena kita melangkah mengingat, bukan lagi ke belakang kepada kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi ke depan tentang penampakan Tuhan Yesus Kristus. Dan berjalan terus sampai pada kematian, kebangkitannya, dan akhirnya sampai kepada Allah Trinitatis. Itu semua mau dialami dalam kehidupan kita. Peristiwa Yesus di dunia ini, selama di dunia ini, akan kita ingat dari minggu ke minggu dalam perjalanan kehidupannya. Dulu saya waktu masih di kampung,
pernak-pernik Natal itu 1 tahun berdiri terus di situ. Kenapa begitu? Karena mereka tidak tahu makna dari liturgi, tahun liturgi. Saya rasa kita ini gereja yang harusnya lebih dewasa lagi, harus mengerti tentang itu. Kita ini orang-orang yang berpendidikan, harus tahu tentang itu. Pernak-pernik seperti ini harusnya tidak ada lagi di sini. Di tanggal 6 harusnya sudah hilang. Kita harus mengingat, berjalan ke depan, tidak terus-terus mengingat hari Natal lagi. Ke depan penampakan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itu hanya catatan kecil. Harusnya, sebetulnya, tahun baru itu tidak ada dalam kalender gereja. Itu yang dari luar dimasukkan ke dalam tahun liturgi kita. Seharusnya tekanannya tadi Epifani hari ini. Nah, Epifani itu nanti kita kenakan ke dalam penyertaan Tuhan dalam perjalanan kita 1 tahun ini. Harusnya begitu. Tapi sayang, hilang makna Epifani minggu ini. Tapi saya akan coba melihatnya dari firman Tuhan hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah saudara atau pernahkah di antara kita meluangkan waktu untuk mengerjakan sesuatu dalam satu tempat tertentu, umpamanya rumah atau toko? Ketika kita melangkah ke sana ternyata toko itu tertutup. Pernahkah kita mau membeli sesuatu kepada suatu toko yang telah kita idam-idamkan barang di situ? Kita berangkat ke sana ternyata toko itu tutup. Maka kita pasti pulang dengan kesal. Pulang dengan kesabaran kita yang diuji. Karena harus menantikan sampai kapan toko itu buka. Pernahkah saudara pergi membawa anak yang sakit tengah malam ke satu klinik, ternyata klinik itu tutup? Pasti saudara akan kesal dan was-was. Pernahkah saudara pergi ke suatu rumah di mana di situ terjadi praktek dokter dan saudara sedang sakit ke situ, ternyata dokter itu tutup. Pintu tertutup dan tidak tahu sampai kapan akan terbuka lagi. Pastilah kita akan kesal. Dan kesabaran kita pasti sedang diuji di hal-hal kita yang demikian. Pernahkah saudara pergi ke satu rumah makan? Kemudian saudara lihat antrian begitu panjang. Padahal itu adalah makanan favorit saudara. Apakah saudara akan menanti di situ kalau saya tidak mau? Kemarin setelah kami ziarah ke Samosir, Simanindo, kami mau pulang melewat Parapat, mau nyebrang, sudah agak malam. Tahu saudara antriannya sampai panjang sekali, mulai dari Ajabata, pindah Simanindo, pindah kepada Tomok, semua pada nggak bisa lewat. Mobil begitu panjang, dengan kesalnya terpaksa kami pulang melalui Tele. Kesabaran diuji. Sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita pasti akan menguji kesabaran kita. Kalau sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi dalam hidup kita, maka kita akan kesal dan kesabaran kita akan diuji. Sayangnya saudara-saudara, hal yang demikian tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kita juga sering kesal dan tidak sabar terhadap Tuhan. Kita sering protes terhadap Tuhan. Karena Tuhan nampaknya diam saja, tidak bertindak. Itulah yang dirasakan orang-orang Israel, saudara-saudara. 400 tahun lamanya Allah
menutup mulutnya. 400 tahun lamanya Allah tidak berbicara melalui seorang nabi pun. 400 tahun lamanya, saudara. Kalau saudara perhatikan, mulai dari terakhir Nabi Perjanjian Lama terakhir, Maleaki, sampai kepada kelahiran Yesus itu adalah jaraknya 400 tahun. Dan Tuhan tidak berbicara satu patah kata pun. Bahkan dia tidak mengutus nabinya untuk berbicara, tetapi dia masih mendengar umatnya. Apa yang terjadi dalam orang-orang yang mengalami hal yang demikian? 400 tahun lamanya seolah-olah Tuhan itu bisu terhadap orang Israel. Dalam 400 tahun yang sunyi, sepi, yang diam, di mana firman Tuhan tidak terdengar, disitulah terjadi orang-orang Yunani yang menyerang orang Israel dan menajiskan bait Allah. Itu sebabnya ketika orang Yahudi bahasa Makabe dia setelah kembali, maka mereka melihat mezbah pengorbanan bagi Tuhan, di atas mezbah itu dipersembahkan babi yang menurut orang Yahudi adalah najis dan haram oleh orang-orang Yunani. Dan Tuhan nampaknya diam saja. Dan mereka berkata, tidak tahu bagaimana akan membuat mezbah ini menjadi disucikan kembali. Dan mereka menanamnya sampai Tuhan kelak dalam Mesias akan memberitahu mereka. Nah, dalam teks kita hari ini, Tuhan berbicara. Tuhan membuka mulutnya. Dan Roh Kudus turun atas Yesus yang dibaptis. Dalam teks kita dikatakan demikian. Dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, terbukalah surga, dan suara Tuhan terdengar. Jadi Tuhan atau Yesus anak Allah itu membuka surga. Dia membuka surga. Dan dia membuat Allah yang selama ini diam, dan dia sekarang berbicara kepada orang-orang banyak di sekitar ketika Yesus dibaptis. Tuhan sekarang berbicara. Masa sunyi 400 tahun itu telah dilewati. Dan Tuhan telah berbicara kepada Kristus. Dan Tuhan juga sekarang berbicara kepada kita. Tuhan yang berfirman melalui malaikat kepada Maria, kepada Yusuf, kepada orang Majus, sekarang berbicara langsung. Dia tidak diam lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, surga telah terbuka bagi kita. Dan itu dibuat oleh Yesus Kristus anak Allah. Apa artinya ini bagi kita? Jika surga terbuka, apa artinya bagi kita? Saudara, artinya ketika kita berdoa, kita dapat melakukannya dengan penuh keyakinan.
bahwa doa kita didengar karena surga telah terbuka. Ketika kita mengeluh kepada Tuhan, ketika kita menyampaikan sebuah keluh kesah yang ada kita alami kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan mendengar kita. Itu sebabnya Rasul Yohanes berkata demikian di dalam 1 Yohanes 5 ayat 15 sampai 16, dia berkata demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita akan memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya, baik fisik maupun rohani. Jadi, dalam tahun ini, ketika Tuhan menyatakan dirinya dan membukakan surga, 1 tahun ini yang kita akan jalani, maka kita percaya segala sesuatu yang ada dalam hati kita, keluh kesah, sukacita dan duka cita, bahkan apapun itu yang kita rasakan, sampaikan kepada Tuhan. Surga telah terbuka. Percayalah, Tuhan akan dengar. Saudara, bayangkan jika ada seorang anak sekolah, dan sekolahnya itu sekolah bagi anak-anak berbakat. Dia membawa buku dan dia mau masuk ke kelas dan lihat dia dorong dengan tangan sebelah, tidak bisa dibuka. Padahal ada tulisan di atasnya, ditarik bukan didorong. Kita sering berlaku demikian. Tuhan ingin kita menyampaikan segala keluh kesah kita, segala apa yang kita alami, tetapi ingat apa yang Tuhan inginkan harus kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, surga telah terbuka. Tetapi bagaimana surga terbuka bagi kita? Tentu bukan usaha kita. Tentu bukan berdasarkan kekuatan pikiran kita. Tentu bukan berdasarkan kekuatan diri kita. Ketika Yesus berjalan memasuki sungai Yordan untuk dibaptis, itu berarti dia memberi dirinya diperhitungkan seperti kita, salah seorang dari kita. Maka surga itu menjadi rumah kita karena dia telah memperhitungkan dirinya menjadi salah satu dari kita. Jadi setiap kita yang dibaptis, kita memiliki surga saat ini dan kelak. Diingat saudara-saudara, jangan terlalu banyak keluh kesah dalam dunia ini. Ingat, surga itu telah di tangan kita karena kita dibaptis ke dalam Yesus Kristus yang menanggung semua dosa-dosa kita. Di dalam Kristus yang dibaptis, surga dibukakan. Di dalam Kristus yang dibaptis, penantian kita akan surga telah berakhir. Kita telah memiliki surga. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, surga yang dibukakan itu, langit yang dibukakan itu, kalau saudara ingat peristiwa Sodom dan Gomora,
itu berarti hukuman Tuhan. Sodom dan Gomora dibakar oleh Tuhan. Langit terbuka dan menurunkan api dari surga. Nah, dalam teks kita kali ini, ketika Yesus dibaptis, dan ketika Yohanes ditanya oleh orang banyak, dia berkata, aku membaptis dengan air, tetapi dia yang akan datang membaptis dengan Roh Kudus dan api. Alat penampi sudah di tangannya. Saudara, agar Yesus bisa membaptis, agar Yesus dapat melakukan itu, dia harus dibaptis di Sungai Yordan. Dia harus menanggung api hukuman Tuhan. Baptisan itu berlanjut kepada baptisan kelak di kayu salib. Dia menanggung hukuman Tuhan. Itulah api. Maka ketika kita dibaptis, maka roh api itu tidak lagi membakar kita, tidak lagi menghukum kita, tetapi api itu adalah penyucian bagi kita. Karena dia pertama telah menanggung api hukuman Tuhan itu. Tuhan kita menanggung itu. Maka saudara-saudara, hendaknya dalam hidup kita mengingat ini senantiasa. Tuhan yang telah menanggung api hukuman Tuhan, hukuman Allah itu kepada yang harusnya jatuh kepada kita, dia juga membaptis kita. Tetapi baptisan itu adalah baptisan penyucian kita. Ketika kita dibaptis, Roh Kudus bekerja dan menyucikan kita. Dan maka orang-orang yang telah dibaptis harus mengingat, tidak pernah iblis dan dosa lebih kuat dari kita. Kecuali kita menyerah. Ingat itu. Nang dokon sa songon hala Kristen wabai non gumbogo do sibolis. Oh do sibolis manaluhon diri itu sibolis. Darah Kristus telah membebaskan kita dari kungkungan iblis dan dosa. Ketika kita dibaptis, maka tidak ada lagi yang bisa mengalahkan kita kecuali kita menyerahkan diri kita ke dalam dosa dan iblis. Maka jika ada orang yang berkata lebih kuat iblis daripada dirinya, maka dia itu adalah melecehkan pengorbanan Kristus dan melecehkan kuasa dari Roh Kudus. Tuhan telah menanggungnya pada pembaptisan dan kematian dan kebangkitannya. Maka inilah yang harus kita ingat dalam 1 tahun ke depan ini. Kalau kita marbona tahun katanya. Ingat itu. Apapun yang terjadi dalam hidup saya di dunia ini, tidak akan ada yang bisa mengalahkan saya. Tidak akan dapat yang bisa memisahkan saya dari kasih Tuhan. Tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Penyakit, kematian pun tidak. Maka bergembiralah, bersukacitalah dalam hidup ini. Jangan lupa bahagia dalam hidup ini. Karena Tuhan telah menanggungnya bagi kita. Jika Tuhan dibaptis, itu mengingatkan kita bahwa Dia menanggung segalanya bagi kita.
Tuhan memberkati kita. Amin. Allah Bapa kami surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengingatkan kami bahwa anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dibaptis yang memberikan dirinya menjadi salah seorang dari kami. Dia menanggung dosa kami. Dia menanggung hukuman Engkau Tuhan kepada dosa-dosa kami. Kami bersyukur atas semua itu Tuhan. Tolong kami Tuhan mengingat ini. Sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari, ketika kami mengalami suka dan duka, kita mengalami banyak hal yang bahkan kadang menguji kesabaran kami Tuhan. Tolong kami untuk dikuatkan dan mengingat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memandang
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa dari segala terang, sumber dari segala anugerah yang maha sempurna, kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau menyatakan kasih dan pengasihan-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia, untuk menyelamatkan dan menebus kami. Kami merasakan kasih-Mu yang tidak dapat diukur panjang dan lebarnya, tidak terselami dalam dan tidak terhingga tingginya. Kami memuji nama-Mu atas terbitnya terang Injil-Mu, sehingga kami dapat hidup dalam pengasihan-Mu. Kasihani dan terangilah hati kami di dalam Roh Kudus, agar kami dapat melihat kebesaran-Mu dan terang yang datang daripada-Mu. Bawalah kami kepada anak-Mu sebagai upah penderitaan dan kesesarannya, yang menyelamatkan kami sehingga kami dapat berhenti berbuat dosa, tapi setia beribadah sebagai pertanda terima kasih kami. Ketuklah hati jemaat-Mu agar rela mengorbankan hati dan miliknya, sehingga sebagai kurban persembahan bagi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Nyatakanlah berita Injil kepada orang penyembah berhala dan yang belum mengenal-Mu, agar mereka datang kepada terang yang telah terbit itu. Berilah hamba-hamba-Mu sukacita, agar berita kesukaan cepat tersebar ke seluruh negeri di dunia ini. Berilah hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami dan seluruh aparatnya, agar mereka turut melapangkan jalan berita Injil. Kiranya kami bersama mereka tunduk dan taat kepada perintah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.